Tangis Randy Kejeret pecah saat menceritakan kondisi Lady Nayawan, istrinya, pasca mengalami kecelakaan tunggal bersama dirinya di kilometer 6 tol Jakarta Cikampek, Senin dini hari lalu. Jika kondisi Lady baik-baik saja seperti yang diungkap Randy, mengapa ibu 3 anak itu belum muncul ke hadapan publik pasca 4 hari menjalani perawatan di rumah sakit? Benarkah Lady akan melaporkan Randy atas dugaan kelalaian dalam mengemudikan mobil? Atau ia bersedia rujuk dengan Randy yang jelas mengaku bersalah telah selingkuh dengan lawan mainnya di sebuah FTV? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas kecelakaan tragis dan juga konflik rumah tangga Lady Nayawan, Randy Kejeret dalam berita artis ternama Barista. Menjalani rawat jalan pasca menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit akibat kecelakaan yang dialaminya pada Senin lalu, Lady Nayawan belum muncul ke hadapan publik. Padahal Randy Kejeret suaminya yang juga mengalami kecelakaan sudah muncul di depan awak media sejak Rabu lalu atau 2 hari setelah tragedi di kilometer 6 tol Jakarta Cikampek itu. Tak aneh jika netizen pun bertanya-tanya, bagaimana kondisi terkini Lady? Benarkah cedera di tulang belakang membuat Lady tak bisa berdiri hingga harus duduk di kursi roda? Seperti inilah pernyataan Randy saat diwawancarai secara eksklusif oleh tim Star Pro kemarin siang. Mungkin Lady lebih shock, lebih banyak sakitnya karena kan dia juga perempuan, dia juga kan kondisi mobil keguling, gue juga nggak ngelihat di dalam mobil tuh keadaannya kayak gimana pas mobil keguling. Yang gue ingat cuma airbag itu ada di muka, gue lepas. Gue cuma ngeliat kondisi kaca tuh udah pecah semua. Terus mobil udah keluar asap. Terus gue dengar suara Lady udah ngerang lah ya, udah kesakitan. Yang gue lihat saat itu emang nggak ada luka berdarah atau ada luka yang kebuka ya. Terus tiba-tiba ada dari belakang tuh ada bapak-bapak itu ya, kayaknya yang nolong gue deh. Salah satunya dia bilang, "Mas, keluar mas, itu mobilnya berasap, bahaya, keluar." Gue buka pintu mobil gue nggak bisa. Lady coba buka pintu mobilnya dari penumpangnya dia, ternyata bisa. Ya akhirnya gue lompatin dia, gue minta Lady turun. Pas dia injek kaki kirinya ke mana mau keluar, gak bisa, karena ternyata tuh ini cedera ankle situ, karena kan dia nahan yang pasti pakai kaki kiri, tangannya juga sini juga memar kan. Ya udah mas, gue gendong, ya udah dari situ udah ke IGD, dicek lah semuanya, kita dari sini sampai sini. Terus gue takut Lady lewat lah. Dari situ gue udah nangis, udah apa, gue cuma teriak-teriak, suster gue tarik-tarikin, istri saya dulu. Padahal tangan gue ini udah berdarah nih, kulit udah gak ada. Istri saya dulu deh, pas dia udah dikasih oksigen, udah disuntik painkiller, dikasih infus segala macem, udah agak stabil, walaupun masih kesakitan, tapi gue tahu nih nafasnya udah ada. Tuh tenang tuh baru tuh, ini sakit, ternyata udah ngucur darahnya. Dan yang kemarin kita kan di rumah sakit kan juga emang dari pihak rumah sakit sama dokter bilangnya harus observasi selama 3 hari karena kan kita ada benturan, terutama Lady ada pembengkakan kan di sini. Karena benturannya itu observasi supaya nggak ada cedera susulan, takutnya ada pendarahan di otak. Ya emang sih Lady juga sampai sekarang ini kan gue juga mau nganterin fisioterapi juga nih dia ke dokter, karena kan pinggulnya masih sakit nih, berdiri juga masih terbatas banget, duduk juga masih nggak bisa lama-lama juga. Dia kalau mau ini juga tadi baru kita habis beli kursi roda biar dia juga bisa mobilitas di rumah. Ya semuanya masih serba terbatas sih kalau Lady, lebih ke sakitnya ya, mungkin birunya, cedera otot-otot ya sih. Kalau kemarin dokter sama dokter fisioterapinya bilangnya seperti itu.
Setelah menjalani perawatan intensif di mana kepala dan tulang belakang Lady diobservasi, ibu 3 anak itu diperbolehkan menjalani rawat jalan oleh tim dokter. Namun, Lady diharuskan menjalani fisioterapi otot dan tulang di rumah agar recovery-nya lancar dan bisa berjalan seperti sedia kala. Baru tuh diobatin segala macem, terus di ronsen, di CT scan, di MRI semuanya. Nungguin hasilnya tuh deg-degan. Kayak, aduh, soalnya di kaki kirinya Lady, ankle-nya tuh segede bola tenis, Mas. Bekasnya. Karena jadi ya? Enggak, jadi dia sebenarnya tuh dia nahan Dati. Dia nahan pakai kaki kiri, iya, karena dia kan pegangan gini kan. Ini biru nih, ini biru. Ini bahunya tadinya tuh susah digerakin, pinggulnya ya karena benturan ya. Karena gue juga berasa belakang semua masih sakit. Dia kan juga udah stres banget tuh, itu dia bangun susah, tidur juga pinggulnya sakit, semuanya sakit, kan nggak nyaman. Ke rumah sakit aja deh, tahu kan rumah sakitnya di mana. Itu orang-orang IGD juga kaget pas gue masuk. Ya kok ada Mas Reddy, ada balai dia dipanjang, didorong. Itu panik Mas. Gue mungkin udah resep dokter aja kalau gue pribadi, sama ini kan luka luar nih, kulit ketupas. Lebih kalau gue mungkin lebih pengobatan lebih ringan aja sih, lebih obat-obat resep dokter. Kalau Lady sih lebih ke dokter fisioterapi ya. Kemarin udah diarahin ke situ sama dokternya, sama dokter rumah sakitnya. Fisioterapi sama mungkin latihan di rumah, duduk jalan sih. Soalnya kan cederanya kan di ankle sebelah kiri, itu cedera bengkak ototnya. Lebih ke situ aja sih Mas. Sama badannya, pinggulnya buat berdiri kan. Karena mungkin benturan-benturan itu ya pas tabrakan mobil terbalik semua. Lebih ke arah mungkin kondisi Randy sekarang kan kondisinya kan dia sudah pulang dari rumah sakit ya kemarin, dan kondisinya sudah mulai membaik, makanya dokter juga dari rumah sakit sudah menyarankan dan bisa memperbolehkan untuk pulang. Memang kondisi mungkin teman-teman juga sudah tahu update dari Randy bahwa ya memang ada beberapa bagian yang luka gitu ya, di bagian tangan juga ada yang terkelupas, terus juga ada memar-memar gitu ya, memang efek dari kecelakaan. Dan memang kondisi Randy jauh lebih membaik dibandingkan yang sebelumnya. Sedangkan kalau mungkin Lady ya, kita kebetulan juga sempat jenguk gitu ya, Lady di rumah sakit gitu ya, karena memang kita awalnya memang mau jenguk Randy, dan kebetulan kita juga melihat bahwa di rumah sakit sekamar dengan Lady gitu ya, dan memang kondisi Lady memang butuh perawatan ya pada saat itu. Cuman karena sekarang sudah pulang dari rumah sakit, sudah mulai bisa duduk gitu ya, walaupun belum bisa jalan. Akibat kecelakaan itu, kondisi Lady memang lebih buruk dari Randy. Meski ia duduk di bangku belakang, diduga Lady tidak mengenakan sabuk pengaman hingga tubuhnya beberapa kali mengalami benturan keras saat mobil itu terguling 3 kali. Sementara Randy yang duduk di bangku kemudi lebih beruntung karena balon airbag mobil terbuka hingga tubuhnya terhindar dari benturan. Dan gue pikirnya tuh pas mau menabrak pembatas beton tuh udah mobilnya berhenti. Ya kita mikirnya logikanya gitu lah, lo nabrak tembok udah berhenti dong mobil. Iya. Dan gue nggak kebayang itu sampai keguling-guling. Kayak ini kegulingnya gimana? Itu sih yang agak aneh. Dan tadi pas dengar gue telepon pagi sama yang nolongin tuh, yang jagain mobil juga di jalan tol, dia bilang, dia diceritain sama yang nganterin gue karena dia ada di belakang. Iya benar, mobilnya Mas Randy tuh oleng pas ke kiri, oleng ke kiri, terus kan kiri lagi itu tuh kebuang ke kiri, terus tuh badannya tuh nepuk katanya, udah nabrak, keguling langsung. Tapi lu sadar tuh Bang? Gue masih, kalau prosesnya gue itu melintir sadar sampai gue tuh masih bisa ngeliat ini gua itu tembok pembatasnya itu masih kelihatan, jadi kayak mobil kayak ditarik Mas, kayak ditarik gitu loh, tarik jeger tuh
pecah semua depan muka gue. Kalau pas kebalik sekali ya, gue masih berasa tuh pala gue kayak di bawah tuh. Berarti Tapi mentalnya ke kiri ya, nggak ke trotoar kanan ya? Iya, untungnya Mas. Tapi kan hitungannya gue dari jalur paling kanan nyebrang ke kiri tuh. Iya. Untung satu nggak ada kendaraan lain. Kedua nggak ada truk Mas. Itu kan berarti hitungannya keseret kok. Ada truk lewat ngebut, dah, bye-bye. Itu satu itu sih bersyukur. Terus udah pas keguling gitu sih gue udah nggak keguling sekali, gue masih berasa. Berikutnya gue cuma berasa pas jatuh terakhir tuh. Untung jatuhnya juga nggak kebalik kan, jatuh terakhir masih kondisi normal. Airbag udah di muka aja, udah kempes airbag. Berarti lu nggak mental ya di dalam semua mobil ya? Puji Tuhan di dalam semua kita masih pakai. Untung safety belt itu penting. Satu, itu penting pakai ya Mas. Pakai mobil safety belt ya. Itu yang di belakang juga pakai safety belt, itu penting banget. Ini berkat safety belt nih, ini lecet di gua nih. Karena sakit dan baru bisa duduk, Lady tak bisa menjalankan tugasnya sebagai ibu. Hal itulah yang menambah beban batin Lady sehingga mentalnya sempat ngedrop. Karena ia tak bisa mengurus anak-anaknya yang masih kecil, terutama anak bungsunya yang baru berusia 7 bulan. Padahal sebelum sakit semua tetek bengek masalah anak, ia yang mengurus karena tak ada babysitter. Lantas siapa yang mengurus anak-anak Lady selama sakit? Benarkah ibu mertuanya yang tak lain adalah Ibunda Randy? Anak-anak untungnya sih kemarin omanya nyokap gua, kan nyokap yang di rumah. Kasih pengertian aja, mama sama papa tabrakan tapi nggak apa-apa. Terus kita juga sempat video call juga pas di rumah sakit sama anak-anak. Awalnya mereka kaget karena kan mereka lihat di media kan, itu yang makanya kita hindarin, makanya kita nggak mau sampai berita ini tuh kemana-mana sampai keluar, sampai orang-orang tahu ya, karena anak-anak gue tuh udah nonton semua, gue udah main TikTok, udah main Instagram, udah main YouTube. Mereka bilang itu kok ada berita mobil papa rusak, mobil papa hancur. Itu kenapa? Ya udah kita jelasin, tapi kita nggak apa-apa, kondisinya kita sehat masih, ya udah ya. Jadi anak-anak sedih ya, khawatir tapi nggak yang berlebihan. Berarti dibantu sama nyokap emang ya, sama omal ya sekarang. Iya. Mama kecewa. Mama nggak tahu harus ngomong apa. Kalau sebagai ibu Mama sebagai ibu, kamu tetap anak Mama. Tapi kalau Mama sebagai perempuan, Mama kecewa sama kamu. Sakit. Itu sakit banget. Kepada awak media, Randy sempat mengatakan bahwa dirinya lah yang merawat Lady selama sakit. Saban hari, aktor yang dijuluki Raja FTV ini karena telah membintangi 60 judul FTV sebagai pemeran utama ini mengaku cukup telaten dalam membantu recovery Lady. Lalu benarkah Randy yang sejak Januari 2023 pisah rumah dengan Lady akhirnya memutuskan kembali tinggal satu atap dengan keluarga kecilnya itu? Ya karena dari kemarin kejadian kecelakaan itu ya, dari kecelakaan sampai di rumah sakit sampai sekarang ya gue yang di sebelah Lady terus. Maksudnya gue juga nggak bisa ninggalin dia, yang ngurusin lah Mas. Sejauh ini ya masih. Jadi anak-anak masih tinggal bareng dengan klien kami, Randy dan juga Lady gitu ya. Pada waktu juga kemarin kecelakaan, yang paling kecil Boni juga ikut mendampingi ibunya di rumah sakit. Sedangkan untuk sementara waktu anaknya yang lain yaitu Emma dan Noah sedang dititipkan oleh orang tuanya ya gitu. Jadi masih ada di rumah gitu kondisinya. Sedang menghemat pengeluaran bulanan lantaran nafkah dari Randy hanya pas-pasan untuk biaya sekolah anak,
Randy Lady terpaksa vakum mencari nafkah. Jadwal syuting podcast maupun promosi produk kecantikan selama 2 pekan ke depan terpaksa di-cancel karena ia tak berdaya di kursi roda. Saking terpukulnya, Lady belum siap menghadapi awak media. Saat ujian beruntun menghadang, Lady bersyukur karena masih banyak sahabat yang peduli pada mereka. Salah satunya adalah pasangan Denny Sumargo dan Olivia Alan yang banyak memberikan link pekerjaan hingga Lady dan Randy mendapatkan mesin uang baru. Seperti diketahui, sejak image-nya buruk lantaran 2 kali terciduk selingkuh dengan lawan mainnya di sejumlah FTV, Randy sepi tawaran sinetron. Praktis sejak Maret 2023 tak ada FTV baru yang dirilis Randy. Lantas seperti apa tanggapan Densu atas musibah kecelakaan dan konflik rumah tangga Randy dan Lady? Ya aku sih kemarin ada kontak, aku bilang kenapa, dia bilang kecelakaan. Gue bilang oh iya, terus gimana kondisinya? Lumayan sih mobilnya agak rusak, tapi kitanya baik-baik aja. Gue bilang dia lu masih dilindungi. Ya semoga cepat sembuh. Buat Lady kan dia agak lumayan katanya, belum bisa enak badannya gitu sama Randy. Gue bilang ya ini kesempatan buat kalian, mungkin ini cara Tuhan untuk menyatukan kalian lagi, ya kan? Ambil positifnya dan mungkin kalian bisa jadi pacaran lagi gitu kan, ya? Saling menjaga. Lalu benarkah Densu dan Olivia Alan ikut mengawal mediasi Randy dan Lady di depan pendeta? Benarkah saat kecelakaan di jalan tol, Densu dan Olivia yang menyelamatkan Lady dari kabin mobil yang sudah berasap?